Selamat pagi, Shalom. Di dalam Tuhan nilai kita tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan Dia sudah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bayangkan barang yang mahal atau permata atau berlian di tempat yang dulu gelap ataupun di tempat yang campur dengan yang tidak bagus, Tuhan pilih dan Tuhan panggillah permata itu. Maka permata itu harganya kekal, sama seperti kita. Kita dibeli dengan nyawanya sendiri. Jadi kalau kita lihat harga kita adalah seharga Yesus, maka Yesus tinggal dalam diri kita. Kenapa ini penting? Kita selalu menganggap nilai kita itu terjadi perubahan. Contoh begini, kalau ada emas, walaupun dia masuk ke tong sampah, emasnya tak berubah, harganya juga tak berubah. Jadi bukan karena kita ada kesalahan harga emasnya berubah, tidak, dia tetap emas. Jadi nilai kita sebagai emas itu takkan pernah berubah. Sama seperti uang. Kalau memang kita dihargai $100, kita tidak mungkin berubah jadi $1. Walaupun diucek-ucek dia apa-apain, nilainya akan tetap sama $100. Jadi kalau kita yakin kita $1 dan menuju $100, itu yang lelah. Lelah sekali. Kita harus start dari siapa kita. Jadi waktu Yesus memulai pelayanannya setelah dia dibaptis, sama seperti kita setelah terima Tuhan Yesus, Allah menilai dia. Apa kata dia? Inilah anakku yang sangat kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita harus start dari situ. Bahwa kita sangat dikasihi Tuhan dan Allah berkenan kepada kita. Bahkan sebelum Yesus dicobai, sebelum Yesus lakukan apapun, Allah sudah berkenan kepada dia. Dan apa yang Allah katakan kepada Yesus hari ini dikatakan kepada kita karena Yesus tinggal dalam diri kita. Dan waktu kita tahu nilai kita itu, maka doa kita berubah, impian kita berubah. Sama. Kalau uang $100 di kantong kita dan uang $1, maka yang mau kita beli juga tergantung menurut nilai berapa yang ada di kantong kita. Waktu kita tahu bahwa nilai kita itu sama seperti Yesus, maka doa kita berubah, impian kita juga berubah. Hari ini mau saya sampaikan, nilai kita tak pernah berubah. Sekali anak, selamanya anak. Dan sekali kita ahli waris, selamanya ahli waris. Jangan turunkan nilai kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ciptakan kita jadi pengemis. Tuhan tidak ciptakan kita menjadi korban. Tuhan tidak ciptakan kita jadi menderita. Bahkan Alkitab mengatakan, kalau kita lihat bagaimana Allah menciptakan Adam, hanya satu yang diperintahkan. Berkuasalah atas seluruh bumi. Hari ini, karena ada Yesus dalam diri kita, maka Tuhan juga suruh kita berkuasa. Apakah tidak ada tantangan? Akan banyak tantangan. Tapi kuasa Allah yang dalam diri kita lebih besar daripada segala-galanya. Jangan turunkan nilai saudara. Engkau tercipta untuk berkuasa. Maka waktu kita gagal gak mau ambil posisi berkuasa itu, Allah siapkan lagi kerajaan 1000 tahun. Untuk apa? Supaya kita berkuasa di sana. Karena untuk itulah kita dipanggil dari semula. Supaya hidup dan berkuasa. Hari ini ambil posisi dari hidup dan berkuasa. Ambil posisi lebih daripada pemenang. Menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Karena nilai kita, status kita permanen di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan.